Damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap meskipun saat ini kita harus masih bergulat, bergumul dengan penderitaan, dengan sakit penyakit, dengan masalah-masalah kita. Saya sangat berharap kita pun bisa menambah kekuatan kita menggunakan senjata-senjata yang berasal dari Allah. Saudaraku, yang namanya juga pertempuran dengan masalah-masalah dalam hidup kita. Namanya sakit penyakit, masalah, problem, itu semakin kompleks, semakin canggih, semakin berat dan juga menekan. Maka dari itu, diri kita pun harus mengupgrade ataupun menambah kekuatan kita dan juga memperlengkapi diri kita, rohani kita dengan perlengkapan-perlengkapan rohani. Menggunakan senjata-senjata yang berasal dari Allah. Sebab kalau tidak, kita akan kalah dan kalah terus, bukan menjadi seorang pemenang dari pertempuran-pertempuran dalam hidup kita itu. Nah, saudaraku, dalam video kali ini, saya akan mengangkat satu tokoh yang menjadi tokoh kita yang ke-8 dalam tahun refleksi ini. Tokoh ini pergulatannya juga luar biasa. Ampun. Sangat dikenal oleh para pembaca kitab suci, oleh orang-orang Kristiani. Karena arti nama dari si tokoh yang akan saya angkat ini artinya pergulatan atau penderitaan. Anda yang sudah sering ikut Bible Learning pasti tahu, pasti Romo Yosef akan mengangkat tokoh yang bernama Ayub. Saudara-saudaraku, saya ingin dalam video ini Anda betul-betul mengenali, memahami, dan menangkap inspirasi untuk hidup kita saat ini. Penderitaan Ayub adalah sebetulnya penderitaan kita. Wajah Ayub adalah wajah dunia kita saat ini. Tetapi sayangnya, para pembaca kitab suci, kalau baca kitab Ayub, itu cuma sukanya baca Ayub bab 1 dan Ayub bab 2, langsung lompat ke Ayub bab 42. Memang saudaraku, dari 3 bab itu adalah sebuah ringkasan dari kitab Ayub. Dari seseorang yang kaya raya, semua hidupnya sempurna, dia saleh di mata Allah, dia memiliki segala hal yang sangat ingin dimiliki oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi sebagaimana kita tahu, Ayub harus kehilangan segala-galanya dalam waktu yang sekejap. Lalu nanti lompat di bab 42, dikatakan Ayub dipulihkan karena dia setia. Saudara-saudara, andai kata kitab Ayub ini sebuah buku menu di sebuah restoran. Ayub bab 1 dan bab 2 adalah hidangan pembuka. Sementara Ayub bab 42 adalah hidangan penutup. Sayang sekali kalau Anda tidak membaca bab-bab dari bab 3 sampai bab 41 tadi. Karena itulah hidangan utamanya yang jauh lebih mahal, jauh lebih enak dan menarik. Nah, dalam video ini saya mau memperkenalkan kepada Anda salah satu bab dari hidangan utama itu, yaitu di Ayub bab 7. Silakan untuk bisa mengikuti Bible Learning ini, Anda buka kitab suci Anda dan baca bersama-sama dengan saya. Ayub bab 7 terdiri dari 21 ayat. Sepanjang ayat-ayat itu berisi tentang pertentangan demi pertentangan yang dialami oleh Ayub. Maksudnya apa Romo Yosef? Kalau kita lihat judulnya aja sudah hidup itu berat. Kalau Anda baca ayat demi ayat di Ayub bab 7 ini, kita bisa melihat begini. Manusia kan kepengen Allah itu dekat dengan dia, Allah itu menjaga dia, Allah itu merawat dia, Allah itu selalu ada di dekatnya. Tetapi buat Ayub di bab 7 ini, semua yang biasanya dilakukan oleh Allah kepada manusia yang dicintainya, itu semua ternyata mendatangkan penderitaan buat Ayub. Bukannya kebahagiaan, bukannya sukacita, tetapi perhatian Allah kepada dirinya kok malah menimbulkan penderitaan demi penderitaan. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita nikmati. Di Ayub bab 7 ayat 1 sampai 3, mari kita baca bareng-bareng. Di sana dikatakan begini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi
dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di 3 ayat pertama ini sebetulnya Ayub sedang memprotes Allah. Ayub sedang menggugat Allah. Apa sebabnya? Di paham Ayub, yang dia pahami adalah Allah orang Israel adalah Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dari penderitaan, dari kelaparan, dan dari berbagai macam problem-problem kehidupan di tanah Mesir. Tetapi mengapa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Ayub masih mengalami situasi yang sama seperti di Mesir? Penuh penderitaan, seperti seorang budak yang tidak pernah diperhatikan oleh tuannya. Tetapi saudara-saudara, sebetulnya di ayat 3, kita bisa melihat bagi Ayub tidak problem dia jadi budak di mata Allah. Tidak problem dia mengabdi kepada Allah. Sebab bagi Ayub Allah itu maha kuasa, boleh melakukan segala hal sekehendak hatinya. Tetapi mengapa kalau Allah itu seorang tuan, mengapa Allah bersikap tidak adil dalam membagi-bagikan upah, dalam membagi-bagikan jadwal kerja? Tadi di ayat 3 dikatakan, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bukankah ini sama seperti kita, saudara-saudara? Ketika kita melihat orang lain, kenapa orang lain senang kok aku susah? Ayub juga sama. Kenapa giliran orang-orang upahnya kok enak-enak, giliran aku kok yang susah-susah, yang gak enak, yang penuh dengan kesusahan? Lihat saudara-saudara, wajah Ayub adalah wajah kita. Kita lanjutkan di ayat 4. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Saudara-saudara, di mata Ayub lagi-lagi, biasanya orang sakit, biasanya orang yang lagi kelilit utang, orang yang sedang dalam penderitaan, di malam hari dia bisa tidur. Dan ketika tidur dia bisa melupakan semua penderitaan dan sakit penyakitnya. Tetapi ternyata bagi Ayub tidak. Di malam hari, di mana seharusnya Ayub bisa melupakan segala penderitaannya, tetapi justru dia masih dicekam dan juga mengalami kegelisahan. Di ayat 5 dikatakan, berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Itulah salah satu ungkapan Ayub bagaimana tubuhnya menderita. Tetapi apakah penderitaan Ayub hanya tubuhnya saja, hanya kulitnya, hanya bagian luarnya saja? Mari kita periksa. Di ayat 6 dikatakan, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ketika di malam hari dia tidak bisa beristirahat, dia harus menghadapi hari-hari yang baru, di mana dia harus bergulat lagi dengan penderitaan demi penderitaan. Dan itu berlangsung begitu cepat. Tidak ada waktu sedikit pun buat Ayub untuk beristirahat dari penderitaannya. Jadi manusia yang bernama Ayub ini sungguh kasihan. Penderitaannya sungguh luar biasa. Apakah Anda pernah mengalami penderitaan yang demikian? Di ayat 7 dikatakan, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Saudara-saudara, dari rangkaian ayat-ayat ini sebetulnya Ayub meneruskan protesnya kepada Allah. Tadi dikatakan dia minta kepada Allah, ingatlah hidupku ini hanya hembusan nafas. Ayub sudah merasa hidupnya itu sudah tidak punya arti lagi.
Saking hancur leburnya hidup Ayub, saudara-saudara, dia sampai mengatakan, orang-orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Bayangin, sebuah perasaan yang sudah tidak dianggap lagi. Dia bukan sekedar sampah, tetapi sesuatu yang sudah dianggap tidak ada. Tetapi bagi Ayub sebetulnya, kalau manusia tidak memandang dirinya, itu terserah mereka. Tetapi dikatakan, sementara engkau Allah memandang aku tidak ada lagi. Kalau manusia dengan mata manusiawinya tidak bisa memperhatikan diri Ayub, tetapi mengapa Allah dengan mata ilahinya bisa-bisanya tidak bisa memandang dirinya? Pernah nggak seperti itu saudara-saudaraku? Di ayat 11 sebetulnya Ayub menaikkan tensi atau tegangan protesnya kepada Allah. Maka dia berkata, ayat 11, oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Dikatakan di ayat 12, apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Saudara-saudara, dalam tradisi Timur Tengah kuno ataupun dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel, kita bisa melihat bahwa ada sesosok binatang yang purba, besar, yang menjadi musuh Allah. Oleh Allah, makhluk ini dikalahkan dan dibuang ke laut, dan Allah menempatkan penjaga-penjaganya supaya binatang itu tidak keluar lagi. Nah, dari sini baru kelihatan Ayub merasa kalau dia sudah tidak dianggap lagi oleh Allah, mengapa Allah masih menempatkan penjaga-penjaga di sekitar dirinya? Jadi di sini perlindungan Allah yang seharusnya menjadi berkat bagi orang-orang beriman, tetapi bagi Ayub, penjaga-penjaga yang ditempatkan oleh Allah itu hanya mengamat-ngamati kesalahan-kesalahannya dan mencari-cari kesalahannya di mata Allah. Dan itu sungguh tidak membahagiakan Ayub. Di ayat 13 dikatakan, apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Dari sini kita bisa lihat hubungannya saudara-saudara. Ternyata Ayub yang tidak bisa tidur, yang dicekam, yang gelisah, itu semua menurut Ayub berasal dari Allah. Dia dikerjain oleh Allah. Allah tidak membiarkan dirinya beristirahat walau sebentar saja. Maka tragisnya tadi di ayat 15, lebih baik aku dicekik, lebih baik aku mati daripada harus menanggung segala kesusahanku ini. Itulah pengalaman penderitaan yang teramat dalam yang dialami oleh orang beriman. Apakah Anda pernah mengalami penderitaan seperti itu, sedalam itu? Ayat 16 dia mengatakan, aku jemu. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia, sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Kalau orang beriman mengatakan, aku mau hidup selama-lamanya, tetapi buat Ayub, buat apa aku panjang umur? Buat apa aku hidup selama-lamanya kalau hidupku penuh dengan penderitaan seperti ini? Aku jemu. Saudara-saudaraku, apakah Anda pernah jemu, bosen, capek dengan penderitaan demi penderitaan dalam hidup kita? Apakah Anda pernah seperti itu? Ayub pernah. Ayub protes kepada Allah, kalau emang udah gak sayang, hidupnya udah gak berarti lagi, udah lepasin, gak usah digangguin. Itu maksudnya saudara-saudara. Di ayat 17 dan 18, lagi-lagi kita bisa temukan sebuah kontradiksi. Manusia kan kepengen diperhatikan oleh Allah, memperoleh kemuliaan Allah, diagungkan oleh Allah. Tetapi bagi Ayub, semuanya itu menjadi tidak berarti. Karena bukannya kebahagiaan, tetapi yang dirasakan hanyalah penderitaan demi penderitaan. Ini sebuah pengalaman yang sangat pahit yang dialami oleh Ayub. Di ayat 19 dikatakan, bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku
sehingga aku sempat menelan ludahku. Lihat saudara-saudara, sekali lagi Ayub minta, Tuhan udah deh, udah. Aku ini bukan siapa-siapa. Udah gak usah diuji setiap saat, gak usah ditilik, gak usah diperhatikan setiap saat. Karena justru perhatian Allah malah mendatangkan kesesakan bagi Ayub. Di ayat 20, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Saudara-saudara, itu sebuah sindiran bagi Allah dari mulut Ayub. Saking jengkelnya, saking gemasnya, Ayub sebetulnya mau menyentil Allah. Kalau Allah yang maha besar bertahta di surga dengan segala kemuliaannya, semua adalah miliknya, kok sekarang malah berubah menjadi penjaga manusia? Allah yang selalu menjaga, mencari-cari kesalahan dirinya yang tidak udah-udah dan tidak pernah berakhir. Dikatakan tadi, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Di ayat terakhir dikatakan, dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Saudara-saudaraku, ayat 21 adalah jeritan pamungkasnya Ayub. Karena di situ dia mau mengatakan kepada Allah, ya Allah, udah deh, udah cukup. Daripada Allah capek-capek, susah-susah, repot-repot berperkara dengan dirinya yang bukan siapa-siapa. Udah, ampuni aja, selesai semuanya. Aku pun bukan siapa-siapa, biarlah aku mati, lalu aku gak ada lagi di pandanganmu. Selesai, penderitaannya pun selesai. Saudara-saudara, itulah pergulatan Ayub. Tetapi seberat apapun, sepedas apapun kritikan-kritikan Ayub kepada Allah, tetapi ternyata Ayub sekalipun tidak kehilangan iman kepercayaannya kepada Allah. Sebetulnya di balik jeritan-jeritan itu masih kita bisa lihat jejak-jejak harapan dalam hidup Ayub. Mudah-mudahan kita pun masih memiliki harapan yang sama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.